Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami WNI di KOM Iran sekaligus kandidat Doktor Internasional Al Mustafa Ismail Amin. Ismail, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat siang Mbak Yona, waktu Iran. Ya, Bang Ismail, Menteri Perang AS Pete Hegseth menyebut bahwa AS memperluas blokadenya. Bagaimana respon Iran akan hal ini? Ya, dari narasi resmi Iran menyebutkan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah eskalasi ilegal. Karena Amerika Serikat dianggap oleh Iran itu tidak punya hak atau secara legal untuk melakukan blokade ini. Jadi blokade yang dilakukan Amerika Serikat itu adalah untuk menahan kapal-kapal Iran dari Selat Hormuz untuk menuju ke perairan internasional. Iran menyikapi hal ini dan merespon ini dengan kesiapsiagaan. Iran juga meningkatkan armada lautnya dan sudah juga melakukan pendekatan diplomasi dengan melakukan protes ke Dewan Keamanan PBB dan juga ke Majelis PBB bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah tindakan yang tidak boleh dibiarkan dan melanggar hukum internasional. Sementara Iran melakukan blokade atau pembatasan di Selat Hormuz itu adalah untuk menjaga keamanan nasional mereka. Jadi Iran menilai bahwa Selat Hormuz adalah wilayah yang paling dekat dengan Iran. Sebagaimana pengalaman Iran pada perang 12 hari pada bulan Juni yang lalu, Selat Hormuz ini digunakan oleh musuh untuk menyerang Iran. Termasuk juga dilintasi oleh kapal-kapal yang membawa amunisi atau suplai senjata ke pihak musuh. Sehingga Iran kemudian melakukan regulasi baru terhadap Selat Hormuz ini. Dikatakan bahwa Bang Ismail? Iran bukan melakukan, Ya, Bang Ismail, dengan melihat situasi ini dan juga sejarah yang pernah terjadi bahwa Amerika Serikat sama sekali mengabaikan hukum internasional, apakah memang Amerika akan tetap melanjutkan blokade ini walaupun itu tidak dibenarkan? Dan jika memang terus ngotot begitu melakukan blokade, memperluas blokade itu, apa efeknya dan siapa yang bisa mencegah itu? ya sebagaimana sering memang dilakukan protes termasuk kecaman oleh Iran adalah standar ganda yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional termasuk PBB. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran itu juga adalah pelanggaran hukum internasional karena tidak ada dalil kuat untuk kemudian Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan. Alasan melakukan serangan adalah untuk menghentikan Iran untuk melakukan pengayaan uranium dan memperkuat kekuatan militernya. Sementara pada saat yang sama Israel juga memperkuat atau memiliki senjata nuklir. Iran sudah menandatangani perjanjian NPT, lalu kemudian siap untuk diinspeksi dan diawasi pengembangan nuklirnya, dan juga telah difatwakan oleh Ayatollah Khomeini bahwa senjata nuklir tidak akan dibuat, namun kemudian itu dijadikan oleh alasan oleh Amerika Serikat untuk menyerang. Jadi dalam hal ini Iran itu senantiasa mengatakan bahwa standar ganda yang diterapkan kepada Iran ini adalah sesuatu yang juga harus menjadi perhatian oleh publik internasional. Begitu juga dengan negara-negara di kawasan. Iran senantiasa tetap menjalinkan hubungan dan koordinasi yang kuat dengan negara-negara sahabat dan mengatakan bahwa apa yang sering dikatakan atau yang dipersepsikan Amerika Serikat tentang Iran itu adalah tidak benar. Dan sampai saat ini juga Menlu Arakci disebutkan menuju ke Pakistan lalu akan melakukan perjalanan ke Oman dan Rusia itu adalah untuk melakukan koordinasi dengan mitra-mitra regionalnya untuk kemudian meminta pertimbangan dan juga kerjasamanya terkait dengan Selat Hormuz ini dan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, tak hanya itu saja, Trump juga saat ini sudah mengerahkan 3 kapal induk dengan ribuan pasukan ke Timur Tengah. Bagaimana sistem pertahanan dan juga kekuatan militer Iran ini pun bisa menghadapi atau merespon pengerahan pasukan AS ke Laut Timur Tengah ini? Jadi sejak awal Iran itu selalu menegaskan dengan narasi resminya bahwa perang itu bukan menjadi alternatif utama atau pilihan utama Iran untuk mencapai perdamaian. Iran tetap membuka jalur diplomasi sehingga kemudian ketika diajak berunding maka Iran akan berunding, tapi kemudian jika kemudian diajak memilih opsi militer dengan diserang terlebih dahulu maka Iran juga akan melakukan serangan balasan. Dan ini juga yang telah dilakukan oleh Iran dengan Amerika Serikat memperkuat armada militernya dengan melakukan blokade maritim. Iran kemudian juga memperkuat armada lautnya. Dan sampai sekarang meskipun berkali-kali Donald Trump mengatakan bahwa telah berhasil melumpuhkan armada laut Iran, namun kita lihat bahwa Selat Hormuz itu masih sampai sekarang masih tetap berada di bawah kendali dan kontrol sepenuhnya dari
Angkatan Laut Iran. Sehingga kemudian meskipun dengan kekuatan yang dikatakan sering dilipat gandakan, tapi Amerika Serikat belum juga berhasil mengambil alih mengenai Selat Hormuz ini. Selat Hormuz masih tetap dikendalikan oleh Iran dengan membuat regulasi baru. Jadi Iran mengatakan bahwa tidak melakukan penutupan total terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal non-militer dan juga sebelumnya telah berkoordinasi dengan Iran itu tetap dibiarkan untuk melewati Selat Hormuz. Jadi tidak sebagaimana yang sering diklaim oleh Amerika Serikat untuk menakut-nakuti dunia bahwa Iran telah menutup total dan melarang kapal apapun untuk melintasi Selat Hormuz. Iran menegaskan bahwa kapal hanya untuk non-militer dan juga harus berkoordinasi langsung dengan Iran. Kapal-kapal militer ataupun non-militer tapi membawa misi dan kepentingan musuh, maka itu hanya itu saja yang kemudian dilarang oleh Iran. Nah, bagaimana menurut Anda nasib perundingan tahap kedua ini ketika AS juga masih terus memberikan ancaman dan juga memblokade pelabuhan. Dan di saat yang sama juga pihak Iran sendiri hanya ingin berkomunikasi dengan mediator Pakistan. Menurut Anda apakah ini akan membuahkan hasil atau tidak? Ya, sebagaimana yang sering diulang oleh narasi resmi Iran menyebutkan bahwa Iran tetap membuka opsi diplomasi, membuka meja perundingan, tapi dengan syarat Amerika Serikat tidak menuju ke meja perundingan itu dengan ancaman, dengan tekanan. Iran menginginkan perundingan itu dilakukan secara sejajar, setara, dan di atas penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing. Sementara Amerika Serikat datang ke meja perundingan itu bukan datang untuk berunding, tapi datang dengan mendikte dan membawa tuntutan yang berlebihan. Sehingga kemudian Iran menetapkan bahwa ada 3 hambatan sehingga perundingan tahap kedua ini tidak bersedia dilakukan oleh Iran. Yaitu yang pertama adalah blokade maritim yang dilakukan oleh Amerika Serikat sampai saat ini. Yang kedua adalah memberikan ancaman dan tekanan di dalam perundingan. Dan yang ketiga menyebutkan bahwa tuntutan yang diberikan oleh Amerika Serikat atau yang diajukan adalah tuntutan yang berlebihan, termasuk terkait dengan pengayaan uranium, meminta agar uranium yang telah diperkaya untuk diserahkan, serta meminta Iran untuk menghentikan sama sekali pengayaan uranium. Sementara pengayaan uranium menurut Iran adalah hak legal bagi semua negara, termasuk Iran. Sehingga kemudian ini 3 hambatan ini yang kemudian membuat Iran sampai saat ini belum memutuskan untuk kemudian melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Ismail Amin untuk ulasannya sangat komprehensif langsung dari Teheran, Iran. Terima kasih untuk update-nya dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.